Selamat siang dan salam bahagia buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah bergabung, sudah meluangkan waktu bersama kami. Di tengah kita ada Bapak Kabid PTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang, Bapak Hasrijal SPD MPD, ada juga Ketua Komunitas yang berperan sebagai host hari ini, Ibu Hijriah Sam SPSI. Dan yang tak kalah membanggakan, ada Bapak narasumber, Bapak Sukimin Suhlian Eskom MPD dari BBGP Sulawesi Selatan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Senin tanggal 29 bulan Januari tahun 2024 kita bisa bergabung dalam webinar dengan materi pengelolaan kinerja di PMM yang dilaksanakan oleh Komunitas Belajar Penggerak PAUD Kabupaten Pindrang. Salam dan taslim kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan buat kita semua. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, sebelum kita mendengarkan materi dari Bapak Sukimin Suhlian, kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kabid PTK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pindrang. Kepada Bapak Hasrijal SPD MPD, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu Hafsah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber hari ini, narasumber hebat kita Bapak Sukimin dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Selatan. Yang saya hormati dari komunitas guru penggerak ada Ibu Hafsah yang kebetulan juga insya Allah akan menjadi pengawas PAUD untuk Kabupaten Pindrang, Bunda Hajar dan rekan-rekan dari komunitas guru PAUD yang hari ini sama-sama berbahagia. Izinkan saya untuk memberikan sepatah kata sedikit dari mewakili Dinas Pendidikan, karena hari ini Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pindrang, Kebudayaan dan Kabupaten Pindrang, beliau sangat sibuk, tidak sempat membuka acara ini. Olehnya itu saya diberi kepercayaan untuk mewakili beliau. Oleh itu sekali lagi permohonan maaf kepada Bapak Ibu yang sempat hadir di room ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kinerja pada fitur PMM ini tentunya sebenarnya ini sangat memudahkan bagi kita semua, bagi guru-guru yang ada di Kabupaten, terutama di Kabupaten Pindrang. Cuma yang menjadi kendala saat sekarang ini sepertinya kita lihat di beberapa tayangan-tayangan konten yang ada, apakah itu sifatnya konten atau entahlah apalah, itu seolah-olah ini barang yang menyusahkan untuk guru-guru. Olehnya itu, mohon maaf, mungkin kita berhenti sejenak karena ada azan di tempat ini, mohon maaf.
Sudah barangkali Pak. Tabe Pak Kabit mungkin bisa lanjut. Beda ya, di tempat saya selesai. Mohon maaf Ibu Bapak, saya lanjutkan bahwa kinerja di PMM ini tentunya sebenarnya harapannya itu sangat memudahkan untuk bagi Ibu Bapak yang akan menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah, karena bagaimanapun juga yang menjadi penilaian itu ya tentunya sebagai ASN atau apapun namanya ya tetap kita harus kerjanya berbasis kinerja, dan ini harapannya nanti ini juga akan berdampak kepada apakah itu kita sebagai guru yang tergabung di komunitas dan yang paling penting juga tentunya diharapkan berdampak kepada siswa. Ini persepsi bahwa ini menyulitkan, miskonsepsi ini harus kita luruskan bersama, sehingga nanti harapannya teman-teman Bapak Ibu guru itu bisa secepatnya menyelesaikan kinerjanya di PMM. Kita lihat di dashboard sebenarnya untuk Kabupaten Pindrang itu kita berada di, kemarin saya buka untuk hari Minggu, itu di dashboard kita di urutan ketiga terbawah, kita baru di 60% sebenarnya. Lalu kalau misalnya dipisah lagi untuk TK PAUD, kita dari 99 guru ASN yang ada itu baru 17 yang menyelesaikan tugasnya di kinerja PMM. Artinya kita baru di angka 18%. Berarti kita masih jauh di angka rata-rata yang ada untuk Kabupaten Pindrang. Olehnya itu teman-teman guru TK PAUD, karena batas kita untuk menyelesaikan kinerja di PMM untuk ini adalah 31 Desember, maaf 31 Januari. Olehnya itu harapannya ya mungkin melalui kesempatan ini bisa di-push lagi, karena sebenarnya kalau kita serius, kita lancar semua itu mungkin tidak sampai 1 jam pekerjaan ini bisa selesai. Tentunya itu yang memang diharapkan oleh Dinas Pendidikan. Kita pun juga nanti di Dinas Pendidikan akan membentuk tim, insya Allah ini dalam proses kita dalam pembentukan tim yang betul-betul melihat nanti kinerjanya teman-teman, tidak asal menyetujui, sehingga nanti kita akan libatkan semuanya, termasuk kita di PTK, termasuk juga teman-teman pengawas untuk betul melihat apa yang dikerjakan teman-teman, apa yang direncanakan sesuai dengan apa yang akan dikerjakan nantinya atau diselesaikan. Dan saya kira juga dalam penyelesaian kinerja ini kita juga sangat terbantu karena adanya rapor pendidikan. Jadi tidak perlu lagi sebanyak, jadi kita tinggal berdiskusi dan yang menjadi persoalan kita di rapor pendidikan juga yang harus diselesaikan. Harapannya nanti ketika misalnya menyelesaikan kinerja ini tidak ada lagi tempat tinggi antara indikator yang akan dikerjakan dengan indikator yang belum kontekstual. Nah, ini yang memang juga perlu diperhatikan oleh teman-teman guru yang akan menyelesaikan tugas-tugasnya di kinerja PMM. Sehingga nantinya Bapak Ibu tidak ada lagi yang merasa berat, terbebani oleh administrasi, dan harapannya ini betul-betul guru merasa merdeka menyelesaikan tugas-tugasnya.
Ya cuma mungkin memang yang menjadi berat bagi teman-teman yang memang tidak terbiasa dengan IT, misalnya tidak terbiasa menyelesaikan tugas-tugasnya di laptop dan eh, atau tidak terbiasa dengan teknologi digital. Nah, ini yang memang menjadi kendala. Tapi kedepannya ya memang Bapak Ibu ya kita tidak bisa lagi menghindari yang namanya teknologi. Eh, Harapan kami juga bahwa ini sangat mengapresiasi komunitas guru belajar TK PAUD bahwa memang untuk transformasi ke depan ini memang kita harus berbasis pada komunitas. Nah ini TK PAUD sudah menunjukkan kinerjanya juga bahwa bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas itu. Saya kira itu yang memang menjadi harapan ke depan. Melalui kesempatan ini mungkin saya tidak terlalu lama dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka acara ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kabid atas arahannya. Semoga selalu sehat dan dilancarkan semua kegiatan-kegiatannya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama kami. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti, yaitu kita akan mendengarkan materi dari Bapak Sukimin Suhlian. Beliau adalah penanggung jawab dari program Sekolah Penggerak dan juga penanggung jawab dari manajemen talenta. Mungkin Bapak Ibu banyak yang penasaran apa itu manajemen talenta. Mungkin di akhir materi nanti setelah materi penilaian pengelolaan kinerja mungkin Bapak bisa membahas sejenak tentang manajemen talenta ini. Dan alhamdulillah buat saya ini adalah untuk kedua kalinya bisa belajar dengan Bapak Sukimin Suhlian. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Bidang PTK Dikbud Kabupaten Pinrang, Pak Ibu Ketua Penggerak Komunitas ya, Guru PAUD di Pinrang, Bu Moderator, dan teman-teman semuanya, guru TK se-Kabupaten Pinrang. Alhamdulillah, saya senang sekali diundang untuk hadir di sini menemui ibu bapak semuanya, ibu bapak ya, atau ibu semua. Kayaknya ibu-ibu saja semua ini Pak yang hadir. Ada Bapak Kabid. Oh, Ada Pak Bapak Kabid Kabid, ada ya, Kak. oke baik. Iya. Guru-gurunya, guru. Oke baik, ada Pak Kabid. Oke baik, Bapak Ibu semuanya, Bu Bapak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 29 Januari 2024 dan sisa 2-3 hari lagi untuk selesai bulan Januari, dan di bulan Januari ini kita ada tugas untuk menyusun SKP 2024 dan ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya teman-teman barangkali masih menggunakan e-kinerja BKN. Namun untuk tahun 2024 ini sudah harus menggunakan PK di PMM. Jadi itu dulu mungkin perlu diluruskan istilahnya. Dulu kita menggunakan e-kinerja BKN di tahun 2023 menggunakan e-kinerja. Tahun ini kita menggunakan PK di PMM. PK di PMM itu singkatan dari pengelolaan kinerja di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sebuah terobosan baru dari Kemendikbud untuk memastikan ada keterkaitan antara kinerja guru dengan kinerja sekolah. Ada keterkaitan antara apa yang dikerjakan guru, apa yang dipelajari guru, pengembangan kompetensi dan sebagainya sudah ditautkan dengan pengelolaan kinerjanya. Namun pun ini memang masih banyak kendala karena memang baru juga diluncurkan. Aplikasi PK di PMM ini baru diluncurkan tanggal 19 Desember 2023 dan kita ada waktu itu hari untuk sosialisasi sebetulnya, namun memang belum maksimal juga sosialisasinya sehingga sampai hari ini 29
Januari masih banyak teman-teman kita yang belum menyusun SKP-nya di PMM. Nah, karena itulah barangkali saya senang sekali teman-teman, Ibu Ketua menginisiasi untuk melakukan kegiatan ini, sehingga ada kesempatan untuk kita sama-sama mendorong teman-teman semua yang belum menggunakan pengelolaan kinerjanya di PMM untuk 1-2 hari ini bisa fokus untuk mengakses PMM, kemudian mengakses pengelolaan kinerja, kemudian merencanakan kinerjanya di periode pertama 2024 ini, eh, merencanakan 32 poin pengembangan kompetensi yang ingin diperkuat di semester ini, dan itu waktunya cukup, sebetulnya sih 15 menit itu bisa selesai kalau lancar ya. Itu 15 menit itu bisa selesai RHK-nya 32 poin tersebut. Namun tentu yang perlu dipertegas di sini adalah aplikasinya memang tinggal klik dan seterusnya, tetapi yang penting adalah pilihan pengembangan kompetensi itu ini yang seharusnya sudah didiskusikan bersama antara kepala sekolah dan guru. Kenapa? Karena pilihan RH-nya itu harus disesuaikan dengan rapor pendidikan sekolah atau rapor sekolah. Nah, khusus untuk PAUD rapornya mungkin belum seperti di SD atau di Dasmen, ada literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan, iklim kebinekaan, dan seterusnya, dan kualitas pembelajaran. Namun itu juga rapor pendidikan yang sekarang masing-masing kita juga bisa memilih pada indikator mana yang perlu kita tingkatkan dari 8 indikator kinerja guru dan juga 8 indikator kepala sekolah. Baik, Ibu Bapak semuanya, untuk paket informasi tentang pengelolaan kinerja ini itu ada di link 3 pengelolaan kinerja PMM. Nah, semua yang kita perlu ketahui tentang bagaimana pengelolaan kinerja di PMM itu ada paket informasinya di situ. Kalau boleh saya tampilkan, saya screen dulu ya. Saya share screen dulu dari ini dulu. Ya. Nah, ini paket informasinya itu ada di sini di link 3 pengelolaan kinerja PMM, di mana di sini sudah lengkap sekali. Bapak Ibu bisa mempelajarinya, bisa mempelajari bersama, bisa mendiskusikannya. Semua hal yang kita butuhkan terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Namun saya izin untuk menyampaikan barangkali poin-poin besarnya sebagai panduan. Yang pertama, di sini ada video tutorial pengelolaan kinerja guru. Jadi teman-teman guru bisa menggunakan video tutorial ini untuk melihat bagaimana proses pengajuan SKP di PMM. Demikian juga video tutorial pengelolaan kinerja guru untuk kepala sekolah. Di sini juga ada video tutorialnya di YouTube, bisa teman-teman bisa buka. Kemudian bagaimana guru merencanakan kinerjanya, fitur pengelolaan kinerja di PMM itu, di sini juga ada panduan teknisnya, sehingga dengan melihat ini sudah bisa ada bayangan tentang bagaimana membuat PK di PMM. Demikian juga untuk atasan, kepala sekolah, kemudian juga ada infografik pengelolaan kinerja guru, dan kemudian ini pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ini sudah berubah strukturnya, kemarin ada sedikit perubahan ya. Di sini ada panduan teknis pengelolaan kinerja untuk kepala sekolah, kalau tadi ini untuk atasan. Jadi guru nanti jadi kepala sekolah itu 2 kali dia membuka PMM. Yang pertama untuk sebagai atasan karena menyetujui atau menyepakati atau mengubah RHK daripada guru, dan berikutnya juga kepala sekolah sebagai pegawai juga harus membuat RHK atau SKP. Dan ini ada infografik pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan kemudian dasar dari semua kegiatan ini, pengelolaan kinerja ini, ada Perdirjen GTK nomor 7607. Ini adalah rujukan pertama kita tentang bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi poin-poin yang dinilai dan seterusnya, bagaimana cara menghitung angka kreditnya, kebijakan terkait dengan
pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu ada di Perdirjen ini. Maka dari Perdirjen inilah kemudian di-convert masuk menjadi aplikasi yang diharapkan memudahkan ibu bapak guru di dalam membuat SKP-nya yang tadinya pakai manual atau pakai e-kinerja BKN, sekarang kita menggunakan PMM sudah juga bisa dengan mudah bisa membuat RHK-nya. Kemudian ada surat edaran bersama sebagai penegasan bahwa khusus untuk guru dan kepala sekolah, sistem pengelolaan kinerjanya itu menggunakan PK di PMM. Nah, guru dan kepala sekolah yang bukan di bawah sekolahnya Pemda, bukan di bawah Pemda ya, misalnya madrasah atau sekolah swasta, itu tidak kalau madrasah itu mereka menggunakan e-kinerja, masih menggunakan e-kinerja BKN. Kalau guru swasta yang di bawah Pemda, mereka boleh menggunakan PK di PMM. Kalau guru Kemenak yang dipekerjakan, ditugaskan di sekolah SD Pemda, maka dia juga boleh menggunakan PK di PMM sebagai bagian dari komunitas belajar di sekolah tersebut. Namun untuk pengelolaan SKP-nya itu masih merujuk kepada kebijakan atasannya, karena SKP ini adalah SKP sasaran kerja pegawai tentu akan dipertanggungjawabkan pada atasannya. Nah, atasan daripada guru agama adalah Kemenak atau di bawah Kemenak, maka tentu dia masih menggunakan kinerjanya BKN. Nah, ini perlu koordinasi juga dengan BK SDM Kabupaten untuk memastikan siapa guru tersebut itu pengelolaan kinerjanya itu dipertanggungjawabkan, dilaporkan atau dinilai kinerjanya itu oleh siapa. Nah, tetapi di sini kita ingin memastikan saja bahwa semua teman-teman guru yang sudah sesuai dapodiknya di TK negeri atau di sekolah yang dibina oleh Pemda, semuanya yang bisa mengakses PMM untuk bisa segera membuat SKP-nya di PMM. Memang batas akhirnya adalah 31 Januari. Nah, mungkin masih bisa nanti ada perpanjangan jika memang masih batasannya memang 31 Januari, mungkin masih bisa perpanjangan, yang penting bahwa memang ada kendala sehingga tidak bisa sebelum 31 Januari tersebut mengajukan RHK-nya. Nah, kemudian ini ada panduan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jika boleh ini bisa kita lihat paket substansinya, ada ini paket substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Barangkali ini perlu menjadi beberapa hal diperhatikan dulu sebelum menyusun RHK-nya supaya jangan sampai ada miskonsepsi atau salah pemahaman tentang bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ini. Oke, baik. Ini adalah cakupan informasi pada dokumen ini. Mengapa transformasi pengelolaan kinerja, apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja. Ini untuk paket informasi ini ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lanjutkan, transformasi pengelolaan kinerja ini tujuannya adalah ya ini, berdasarkan Permen Pan RB 6 nomor 6 tahun 2002, kemudian dilanjutkan dengan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian bagaimana angka kredit sebelumnya diperhitungkan itu menggunakan sertifikat. Semakin banyak butir kegiatan yang dilaksanakan, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Nah, karena setiap butir kegiatan memiliki bobot angka kredit yang berbeda. Semakin besar bobot butir kegiatannya, semakin besar angka kredit yang diperoleh. Itu dulu untuk perhitungan angka kredit. Nah, sekarang bagaimana angka kredit sekarang diperhitungkan? Nah, angka kredit sekarang diperhitungkan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai yang ditetapkan menjadi predikat kinerja. Kemudian dari predikat kinerja itulah dikonversi ke angka kredit. Saya slide saja ya supaya lebih jelas. Nah, ini jadi dikonversi ke angka kredit. Maka misalnya seorang guru yang maka misalnya ini ya, seorang mendapatkan predikat kinerja sangat baik untuk jenjang ahli muda, angka kredit koefisiennya itu 25 angka kredit, karena dia mendapat predikat kinerja sangat baik,
maka dia akan mendapatkan 150%, hingga dalam 1 tahun dia memperoleh angka kredit 37,5. Nah, ini adalah tabelnya tentang predikat kinerja dan faktor pengalinya. Kalau sangat baik mendapatkan faktor pengali 150%. Kalau predikat kinerjanya baik, faktor pengalinya 100%. Cukup 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Mudah-mudahan tidak ada yang mendapatkan nilai cukup, kurang, atau sangat kurang. Minimal predikat kinerjanya baik atau kalau bisa sangat baik. Oke. Nah, ini koefisien angka kredit tahunannya untuk ahli pertama itu 12,5, ahli muda 25, ahli madya 37,5, dan ahli utama 50. Nah, ini untuk perhitungan angka kreditnya sekarang. Kalau sebelumnya makin banyak sertifikat, makin banyak angka kredit. Kalau sekarang cukup 32 poin dan tidak perlu lebih banyak daripada itu. Nah, kemudian ini terkait dengan mengapa prasekolah ya. Perspektif Kemenpan RB bagi pegawai adalah alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Bagi pimpinan, alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Bagi pemerintah daerah, alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Inilah berdampak pada transformasi pembelajaran, di mana semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Nah, ini apalagi transformasinya ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang lebih susah, lebih ribet dan sebagainya, nah itu jangan percaya, itu adalah hoax ya. Karena sebetulnya ini dirancang untuk merdeka dari beban administrasi. Ya, kemudian merdeka dari memilih indikator, merdeka dalam memilih indikator yang relevan. Kemudian merdeka untuk kinerja yang berdampak. Kalau sebelumnya ya bebas saja masing-masing membuat kegiatan dan seterusnya. Kalau sekarang ya ada perubahannya. Ya, ini sebelumnya dan sesudahnya. Kalau untuk merdeka dari beban administrasi sebagai contoh, sebelumnya itu pegawai tersita waktunya untuk urusan administrasi. Atasan dan Pemda mengevaluasi dokumen secara manual. Nah, sekarang dengan menggunakan PKDPMM, maka ada penyelarasan dan percepatan proses melalui teknologi dan terintegrasi pengelolaan kinerja daerah. Kemudian juga lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan dan direview oleh atasan dan Pemda, karena cukup hasil observasi kelasnya dan seterusnya. Itulah yang akan dinilai apakah seseorang pegawai mendapatkan predikat sangat baik atau baik. Nah, dari predikat kinerja itulah akan dikonversi menjadi angka kredit. Saya lanjutkan saja. Nah, ada telah terbit ini yang tadi Perdirjen 7607. Kemudian, nah sekarang kita lihat apa dan bagaimana pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Manfaatnya, ya memfasilitasi pegawai, guru, dan kepala sekolah melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Ada pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi pegawai. Kemudian ada penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir pegawai, guru, dan kepala sekolah berdasarkan kualitas kinerjanya. Kemudian ini penilaian kinerja pegawai berdasarkan satu praktik kinerja, pengembangan kompetensi itu dipertimbangkan, perilaku kerja itu dinilai, dokumentasi akuntabilitas itu dikumpulkan. Nah, kalau 3-4 ini sudah dilalui, maka kemudian akan ada penetapan predikat kinerja, dan dari penetapan predikat kinerja ini akan dikonversi ke angka kredit. Nah, jadi ini apalagi urut-urutannya, ada praktek kinerja, ada pengembangan kompetensi, ada perilaku kerja, dan ada dokumen akuntabilitas. Pada praktek kinerja ini didasarkan pada rapor pendidikan. Guru indikatornya adalah D1, yaitu praktek pembelajaran. Kepala sekolah indikatornya D3, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Nah, kemudian pada pengembangan kompetensi, variabel yang dipertimbangkan, kalau tadi variabel penilaian, sekarang variabel pertimbangan. Kategori kegiatannya adalah 1 pendidikan, 2 pelatihan, 3 non-pelatihan, 4 kontribusi komunitas, 5 kontribusi sumber belajar. Nah, 5 kategori inilah yang dikonversi menjadi 18 RHK, yang masing-masing jenis akan ada jumlah
jumlah poin untuk setiap kegiatannya tersebut. Nah, berikutnya adalah yang dinilai lagi adalah perilaku kerja, yaitu berakhlak, yaitu akan dinilai perilaku kerjanya pada aspek berorientasi pelayanannya seperti apa, akuntabelnya seperti apa, kompetennya, harmonisnya, loyal, adaptif, dan kolaboratifnya. Dan kemudian dokumen akuntabilitas yang wajib dikumpulkan adalah ini yang terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan dan juga sertifikat-sertifikat yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan. Itu yang minta dikumpulkan. Keempat variabel di atas akan menjadi acuan penilai dalam melakukan penetapan predikat kinerja pegawai. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, apa guru dan kepala sekolah, saya apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Ya, prioritasnya pada bagi guru praktek kinerja, pengembangan kompetensi dan perilaku kerja. Bagi kepala sekolah praktek kinerjanya prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Praktik kinerja dinilai, pengembangan kompetensi dipertimbangkan, perilaku kerja itu dinilai, akuntabilitas itu satu kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ada Bapak Ibu yang membuat RHK, setelah selesai disetujui disepakati, kemudian di RHK-nya muncul KOSP, surat tugas tambahan dan kehadiran di kelas. Nah, itu memang otomatis muncul di dalam RHK-nya, karena memang ini dokumen yang memang sudah ada di sekolah kita. Nah, ini juga dokumennya dikumpulkan oleh kepala sekolah, KOSP-nya, perencanaan program sekolah, pelaporan program sekolah, dan kehadiran di sekolah. Berikutnya ini praktik kinerja, ya. Sasaran kinerja pegawai, guru dan KS memilih satu subindikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Di mana kalau guru indikator D1 ada 8 subindikator praktik pembelajaran. Demikian juga kepala sekolah ada 8 subindikator kepemimpinan pembelajaran. Nah, kemudian siklus peningkatan kinerja pegawai ini dimulai dari pertama diskusi persiapan. Nah, kalau sudah SKP-nya sudah disusun di Januari, maka di Februari kita sudah akan diskusi persiapan. Diskusi persiapan ini maksudnya adalah kapan observasi akan dilaksanakan. Setiap guru tentu akan mengajukan jadwalnya kapan, sehingga nanti kepala sekolah atau guru yang ditugaskan untuk melakukan observasi bersama kepala sekolah akan menyesuaikan waktu untuk kegiatan observasi kinerja tersebut. Dan setelah observasi kinerja, nanti akan ada diskusi tindak lanjut terhadap apa yang diamati ketika pembelajaran tersebut. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu ditambahkan. Nah, setelah itu tentu ada upaya tindak lanjut terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki, maka tindak lanjutnya adalah perbaiki atau belajar atau dan seterusnya sesuai dengan masing-masing gurunya seperti apa hasilnya. Dan kemudian ada refleksi tindak lanjut. Nah, setelah itu ini proses dalam 1 semester, proses ini mungkin selesai di bulan Mei, maka pada bulan 6 penilaian kinerjanya itu guru dan KS akan dinilai, jadi bukan cuma guru, KS juga akan dinilai. KS akan dinilai oleh atasan, kepala dinas, atau orang yang diwakilkan berdasarkan 3 aspek dari rapor dari indikator D2 rapor pendidikan. 1, upaya refleksinya bagaimana, 2, upaya belajar guru tersebut bagaimana, 3, perubahan prakteknya. Nah, tiga indikator ini yang akan dipakai untuk menilai kinerja guru tersebut apakah ada perbaikan atau tidak. Nah, karena itu tidak perlu dipusingkan misalnya RHK pengembangan kompetensinya tidak cukup 32 karena sudah terlanjur disetujui padahal harusnya 32 poin. Tentu mungkin secara administrasi tidak terdata 32 poin, tetapi faktanya bisa saja ada lebih 32 poin yang dilaksanakan oleh guru tersebut, dan tentu yang mengetahui ini adalah kepala sekolah atau atasan daripada guru tersebut. Nah, ini lini masa pengelolaan kinerja praktek kinerja guru. Januari itu SKP disusun, Februari diskusi persiapan, Maret observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, April upaya tindak lanjut itu sampai dengan Mei. Mungkin akan ada perbaikan juga di situ terhadap hasil observasi, dan kemudian bulan Juni adalah refleksi tindak lanjut serta penilaian. Nah, ini selesai 1 periode. Masuk lagi periode kedua, semester kedua pada bulan Juli.
Ibu Bapak akan diminta lagi menyusun SKP, merencanakan lagi 32 poin, menyusun lagi perilaku kinerja yang akan dinilai. Kemudian Agustus akan diskusi persiapan, September kembali observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. Oktober November adalah upaya tindak lanjut, sehingga pada bulan Desember akan ada refleksi tindak lanjut dan penilaian. Nah, pada 2 periode ini, jika pada 2 periode ini mendapatkan nilai baik dan baik, maka tentu angka kredit yang diperoleh adalah 100%. Kalau dapatkannya sangat baik dan baik atau baik dan sangat baik, maka tentu akan mendapatkan 125%, ya, karena baik dan sangat baik. Kalau sangat baik ya tentu 150% dalam 1 tahun tersebut. Itu perhitungan kasarnya saja. Nah, ini yang dimaksud dengan diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Silakan itu saya kira ini tidak terlalu sudah biasa barangkali Bapak Ibu lakukan, tinggal memperkuat atau memperdalamnya. Nah, ini 8 indikator kinerja praktik kinerja guru, keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif. Ini 2 indikator pada manajemen kelas. Berikutnya umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Ini 3 indikator pada dukungan psikologis peserta didik. Dan aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, dan instruksi pembelajaran. Ini adalah 3 indikator pada aktivasi kognitif siswa. Nah, ini yang perlu diperhatikan Ibu Bapak semuanya. Pilihan indikator ini akan disesuaikan dengan hasil rapor pendidikan sekolah kita. Apakah setiap guru harus memilih satu? Ya, silakan didiskusikan bersama kepala sekolah terhadap pilihan-pilihan tersebut. Yang penting memilih 1 indikator. Ini 8 indikator praktik kinerja kepala sekolah. Komunikasi visi misi satuan pendidikan, presentasi program sekolah, menceritakan praktik kepemimpinan, membantu perencanaan pembelajaran, refleksi kurikulum satuan pendidikan, aktivasi kegiatan komunitas belajar, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, dan refleksi program pengembangan kompetensi guru. Nah, ini yang akan dinilai pada saat penilaian praktik kinerja. Upaya refleksinya itu bagaimana? Pertimbangannya kualitas refleksi pada diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut observasi. Upaya mempelajari akan dilihat pada kualitas refleksi terhadap penyelesaian upaya tindak lanjut pada refleksi tindak lanjut. Kemudian pada perubahan praktik itu akan dilihat pada perubahan praktik dari waktu ke waktu pada refleksi tindak lanjut. Jadi ini penilaian kinerja ini sudah ada pedoman acuannya, sehingga kita berharap bahwa penilaian kinerja guru oleh kepala sekolah itu berjalan secara objektif berdasarkan kriteria-kriteria dan instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan. Nah, ini siklus peningkatan kinerja, diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, kemudian berulang lagi pada periode berikutnya. Ini aspek yang penilaian terhadap kepala sekolah. Upaya pegawai dalam melakukan peningkatan pada 1 indikator kinerja pilihan melalui siklus peningkatan kinerja akan dinilai berdasarkan 3 aspek ditentukan dari indikator D2 rapor pendidikan. Oke, ini kurang lebih seperti itu. Dan sekarang perilaku kerja itu terdiri dari 7 aspek ya. Sasaran kinerja pegawai, ya ini ada 7 aspek. Di mana di sini pada pelaksanaan kinerja menunjukkan 7 fokus perilaku kerja. Penilainya itu pejabat penilai, KS atau PS, melakukan diskusi penilaian bersama pegawai, guru, dan KS, menggunakan rating perilaku di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Itu rating penilaiannya untuk perilaku kerja. Ini 7 aspek perilaku kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pengembangan kompetensi ini yang 32 poin tersebut. Di sini ada program, ada skala prioritas, ada kategori peran, ada kategori kegiatan. Jadi skala prioritas itu pendidikan ini terkait dengan pendidikan guru penggerak dan sekolah penggerak, PPG, dan seterusnya. Kontribusi perannya bisa sebagai kontributor atau sebagai peserta. Jadi Bapak Ibu ketika menyusun RHK bisa sebagai peserta atau bisa sebagai kontributor. Kategori kegiatannya itu ada pelatihan, komunitas belajar, pengembangan kompetensi selain pelatihan, pembuatan sumber belajar, dan pendidikan.
Nah, ini ada yang 8 poin per pelatihan mandiri, ada 12 poin per kegiatan berdurasi 2-3 jam, dan ada 128 poin per semester. Penjelasannya masing-masing ada. Sasaran kinerja ini SKP, kemudian pelaksanaan kinerjanya, kemudian akan ada penilaian kinerja. Oke. Dokumen akuntabilitasnya ini dokumen KOS poinnya. Nah, sekarang bagaimana proses penilaian dalam pengelolaan kinerja? Ini kalau sangat baik 150% dikali dengan koefisien angka kredit tahunan. Ini penetapan predikat kinerja mengacu pada 4 variabel. Praktek kinerja dinilai, pengembangan kompetensi dipertimbangkan, perilaku kerja dinilai, dokumen akuntabilitas dikumpulkan. Ini penilaian praktek kinerja, ya berdasarkan aspek penilaian ada upaya refleksi, ada upaya mempelajari, dan ada perubahan praktek. Pada pengembangan kompetensi cukup 32 poin. Ya, banyaknya poin yang didapatkan tidak dinilai tapi dipertimbangkan. Ya, jadi kalau kurang atau lebih, ya itu dipertimbangkan. Tentu yang optimalnya adalah 32, tidak lebih dan tidak kurang. Penilaian perilaku kerja, pejabat menilai upaya peningkatan 7 perilaku, yang 7 tadi itu ya. Dokumen akuntabilitas ini dikumpulkan. Nah, ini ilustrasi penilaian kinerja. Ada seorang guru ahli madya, ada guru ahli muda. Rating praktik kinerja untuk ahli madya di atas ekspektasi pimpinan. Nah, demikian juga ahli muda. Poin pengembangan kompetensi 36 poin, guru ahli muda 64 poin. Rating perilaku kerja sesuai ekspektasi pimpinan, sementara guru ahli muda di atas ekspektasi pimpinan. Sehingga penetapan predikat kerja untuk guru ahli madya mendapatkan predikat kerja baik, dan bagi guru ahli muda itu sangat baik. Nah, sehingga karena dia mendapatkan sangat baik, maka angka kredit yang diperoleh guru ahli madya itu 37,5 koefisien per tahun dikali 100% akan mendapatkan 37,5 satu tahun tersebut. Sementara guru ahli muda ini karena mendapatkan predikat kerja sangat baik, koefisien angka kredit tahunnya adalah 25. Nah, maka dengan sangat baik akan mendapatkan faktor pengali 150% kali 25 akan mendapatkan angka kredit dalam 1 tahun itu 37,5. Nah, dari sini kita lihat bahwa meskipun beda jenjang jabatan, satu ahli madya, satu ahli muda, tetapi dalam 1 tahun itu keduanya mendapatkan angka kredit yang sama. Mengapa? Karena predikat kinerjanya berbeda. Nah, ini ada banyak bank jawaban yang Bapak Ibu bisa baca ya. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Baik, ini dari substansinya. Kemudian kalau kita lihat untuk bagaimana untuk ininya, ya kita lihat bagaimana untuk panduan teknis, yaitu substansinya ya, Ibu Bapak semuanya. Kemudian kita lihat bagaimana kalau panduan teknis fitur pengelola kinerja guru, dan ini yang banyak yang belum selesai ya. Nah, kita coba lihat bagaimana untuk guru. Panduan teknis fitur pengelola kinerja guru untuk pengguna guru. Nah, ini ada pengelolaan kinerja guru. Pengelolaan kinerja di PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya, demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Ya. Nah, ini sasaran pengguna pengelolaan kinerja guru ASN. Dan guru non-ASN itu dianjurkan. Kepala sekolah sebagai atasan dan kepala sekolah sebagai pegawai. Ini pengguna PK di PMM. Ini ketika masuk di PMM pada fitur pengelolaan kinerja, maka akan masuk ke layar seperti ini ya, Bapak Ibu semuanya.
Nah, ini contoh perencanaan kinerja untuk guru, perencanaan rencana kinerja. Nah, misalnya ini ketika memilih pengelolaan kinerja di PMM, maka akan muncul layar seperti ini, halaman beranda pengelolaan kinerja untuk guru. Di situ akan muncul tombol mulai. Ini nama guru tersebut, namanya di sini Sri Haryati. Sini akan muncul, di sini ada beranda dan riwayat, di sini akan ada mulai, dan di sini ada alur pengelolaan kinerja, Januarinya apa, Februari, Maret, April, Mei. Nah, kalau mengklik mulai, maka akan masuk ke ini, cek data diri. Nah, ini silakan Bapak Ibu memeriksa apakah data ini sudah benar. Kalau Bapak Ibu login, apakah data ini sudah sesuai. Kalau tidak sesuai, silakan diedit. Kalau sudah diedit, maka akan kembali ditanya lagi data sudah sesuai. Kalau kita mengklik data sudah sesuai, maka akan lanjut ke halaman berikutnya. Akan kembali dikonfirmasi. Jadi Bapak Ibu biasakan untuk membaca layar dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang muncul di layar. Misalnya ini, muncul layar, lanjut perencanaan kinerja dengan data ini. Nah, di sini kita ditanya mau lanjut atau tidak. Jangan sampai tidak membaca, langsung klik-klik saja. Nah, kalau kita betul yakin akan lanjut, maka kita pilih ya lanjut. Kalau tidak, ya cek ulang. Nah, kalau sudah pilih lanjut, maka kita akan masuk ke layar ini, perencanaan kinerja, di mana akan masuk pada tab pertama, yaitu praktek pembelajaran. Pada di sini, praktek pembelajaran, kita akan memilih fokus peningkatan kinerja sesuai dengan rapor pendidikan. Jadi dari 8 indikator itu, kita akan direkomendasikan untuk memilih salah satu indikator. Nah, teman-teman boleh memilih sesuai rekomendasi, atau barangkali bisa memilih yang setelah dialog dengan kepala sekolah bisa memilih indikator lain. Jadi kuncinya adalah dialog kinerja dengan kepala sekolah, dengan atasan untuk pilihan-pilihan indikator tersebut. Nah, berikutnya jika ini sudah memilih, klik rapor pendidikan, muncul data rapor pendidikan, akan ditunjukkan pada manajemen. Di sini ditunjukkan manajemen kelasnya kurang, dukungan psikologisnya cukup, metode pembelajarannya sudah baik. Maka kemudian indikator yang harusnya dipilih untuk pengembangan kompetensinya adalah terkait pada manajemen kelas yang tadi itu ya, dari dua indikator itu yang paling atas tadi. Nah, kalau kita sudah mengerti di sini, ya kita akan ditanya sudah mengerti atau tidak. Lihat indikator lainnya. Kalau yang muncul tadi itu kan cuma beberapa. Ya, ini lihat indikator lainnya akan kelihatan. Nah, di sini kita akan melihat indikator yang direkomendasikan. Nah, kita pilih salah satu indikator yang direkomendasikan atau Anda dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Jadi ini kita dimungkinkan untuk memilih, namanya juga rekomendasi, ya kita bisa memilih sesuai rekomendasi. Jika tidak, juga bisa memilih yang lainnya. Tentu kita akan memilih yang lainnya setelah ada dialog kinerja dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah mengetahui, memahami, atau tahu, atau barangkali juga hasil arahan daripada kepala sekolah untuk memilih indikator lainnya. Nah, ini semua ada dialog antara guru dan kepala sekolah. Nah, jika sudah memilih satu indikator, maka selanjutnya kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, disinilah kita akan memilih rencana pengembangan kompetensi yang jumlahnya 32 poin. Nah, pada kasus ini banyak teman-teman guru yang pilihan jumlah poinnya tidak sampai 32 atau lebih 32, atau memilih pengembangan kompetensi yang tidak sesuai dengan yang dia rencanakan. Nah, ini yang aneh juga bisa seperti itu. Jadi 32 poin ini harusnya sudah didiskusikan bersama teman-teman guru yang lain, juga sudah didiskusikan dengan kepala sekolah, sehingga kita masuk ke aplikasi ini sudah jelas mau memilih pengembangan kompetensi yang mana. Jadi jangan ketika masuk di sini baru mau memilih pengembangan kompetensi apa yang mau dipilih. Jadi jangan berpikir di sini. Di sini adalah memilih. Yang dipilih itu adalah yang sudah didiskusikan bersama dengan kepala sekolah. Nah, ada 18 pilihan, masing-masing ada kita memilih berapa jumlah kegiatannya, 1 kegiatan, 2 kegiatan.
Jika sudah dipilih di pertama ini, maka berikutnya tidak akan muncul lagi kegiatan tersebut, jenis kegiatan tersebut. Kemudian kita bisa tambah jika ada kegiatan lain, dan di sini akan muncul jumlah poin yang sudah dipilih dan keterangan tentang berapa poin lagi yang perlu ditambahkan lagi. Nah, kalau 32 poin ini sudah selesai kita pilih sesuai dengan hasil diskusi kepala sekolah dan teman-teman guru yang lain yang berkontribusi pada rapor pendidikan sekolah, maka kita bisa lanjut kepada tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak Ibu bisa memilih tentang ya ini yang ya, ini kalau sudah kita memilih kita bisa hapus ya sebelum kita ajukan. Jadi kalau misalnya tadi sudah memilih ternyata kita tidak ingin atau salah memilih, nah kita bisa menghapusnya. Nah, kemudian menambah lagi sampai cukup 32 poin misalnya. Kemudian berikutnya, ini setelah 32 poin itu sudah cukup, kita memilih 32 poin atau lebih, maka selanjutnya kita akan lanjut pada tahap tugas tambahan. Di tahap tugas tambahan ini, Bapak Ibu bisa memilih beberapa tugas-tugas tambahan yang mungkin sudah ditugaskan oleh kepala sekolah. Beberapa hal misalnya menjadi wali kelas, menjadi pembina kokurikuler. Kalau untuk guru TK barangkali guru piket. Nah, di sini bisa kita memilih yang mana yang tugas tambahan untuk kita. Misalnya pengelola perpustakaan dan seterusnya. Tugas tambahan ini ada di sini kita bisa memilih dan menjadi tugas yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, kalau tugas tambahan sudah dimasukkan sesuai dengan pemberian tugas yang diberikan oleh atasan kepala sekolah, berikutnya kita akan lanjut pada perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini, di berorientasi pelayanannya ada pilihan-pilihan tentang bagaimana perilaku kerja akan difokuskan terkait dengan berorientasi pelayanan. Ada pilihan-pilihan di situ, silakan memilih salah satunya. Dan jika sudah memilih fokus berorientasi pelayanan yang mana, maka kemudian akan ada lagi pilihan-pilihan tentang bagaimana menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tinggal klik-klik saja, Bapak Ibu bisa memilih. Nah, kalau ini sudah tugas tambahan selesai, maka akan lanjut kepada rangkuman. Ya, ini berarti bahwa semuanya sudah 30 poin sudah cukup, sudah dipilih, bisa lebih. Nah, kemudian di sini akan ada rangkuman tentang apa yang tadi sudah dipilih. Silakan ini kembali dibaca lagi, dibaca baik-baik. Betul-betul sudah sesuai dengan yang sudah didiskusikan bersama, sudah direncanakan. Jika itu sudah selesai, maka kita sudah yakin inilah yang kita rencanakan semester ini, maka kita lanjut pada mengklik lanjut ajukan. Nah, kalau kita sudah ajukan di sini, maka urusan berikutnya adalah di kepala sekolah. Tinggal kepala sekolah nanti yang akan memeriksa kembali. Jika sesuai, jika sudah benar, jika sudah tidak ada perubahan, maka kepala sekolah akan langsung menyetujui. Tapi jika memang masih ada sempat terlupa, tapi sudah diajukan, belum sempat diganti, maka kepala sekolah bisa mendiskusikan dengan guru tersebut untuk kepala sekolah itu bisa melakukan perubahan, penambahan, atau penghapusan. Dan semua perubahan-perubahan itu nanti akan kembali disepakati oleh guru tersebut. Nah, di sini misalnya semuanya sudah selesai diklik-klik oleh guru, maka tinggal lanjut ajukan. Nah, di sini akan muncul menunggu persetujuan atasan. Nah, setelah ini nanti kepala sekolah akan membuka PK di PMM, akan melihat ajuan SKP masing-masing guru, maka yang mengajukan itu nanti kepala sekolah akan bisa memeriksa apakah akan menambah atau mengurangi atau menghapus. Nah, di sini setelah kepala sekolah menyetujui SKP kita, maka berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengecek perencanaan kinerja, dan kemudian di sini ada keterangan bahwa perencanaan kinerja Anda sudah disetujui atasan. Nah, di sini kita bisa melihat cek perencanaan kinerjanya itu apa. Nah, di sini akan muncul misalnya ada penyesuaian dari atasan. Nah, kita bisa mengecek apa penyesuaian dari atasan tersebut. Yang kita bisa melihat, oh ditambahkan, oh dikurangi, ada yang dihapus, dan seterusnya itu akan muncul di
aplikasi ini. Nah, setelah itu di tugas tambahannya kita klik lagi hasil kerja tambahan. Ya, di sini juga akan terlihat apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Berikutnya perilaku kerja. Ya, di sini juga akan terlihat apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Di sini tinggal pilihannya hanya satu, kita sepakati atau tidak. Kalau tidak ya berarti jadi guru. Bukan maksudnya ya Bapak Ibu. Maaf. Jadi di sini karena hanya ada satu tombol yaitu sepakati. Mengapa hanya satu tombol? Ya karena ini hanya semacam konfirmasi bagi Bapak Ibu guru bahwa yang sudah tadi kita rencanakan, sudah kita ajukan, sudah diperbaharui atau disetujui oleh kepala sekolah, dan sekarang kita sudah melihat apa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah tersebut, maka selanjutnya adalah tinggal kita konfirmasi bahwa betul itu yang saya ajukan dan saya sepakat dengan perubahan-perubahan jika ada, dan kita tinggal klik sepakati di sini. Begitu kita sepakati di sini, maka ya itulah rencana RHK kita untuk semester ini. Baru berikutnya akan masuk ke pelaksanaan kinerja. Nah, ini akan ada proses selanjutnya ya. Ini tidak perlu barangkali kita bahas terlalu panjang. Yang jelas bahwa proses perencanaan kinerja seperti itu tadi. Nah, kemudian ini diskusi persiapan observasi kelas itu nanti bulan Februari ya. Seterusnya ya kita cukupkan ini untuk panduan perencanaan kinerja untuk guru ini. Kita kembali lagi untuk melihat gimana? Cukup barangkali atau ada ya. Saya kira itu barangkali dulu cukup ya. Mungkin kalau ada yang perlu Iya. pertanyaan dan Eh, atau saya perlu tampilkan ya. Nah, ini datanya untuk Pinrang. Untuk Pinrang ini ya sorry ya. Oh, ini saja. Nah, ini data untuk Pinrang untuk ini kita kalau kita pilih khusus untuk TK saja. Nah, karena sekarang yang pesertanya adalah TK, ya. Oke, kita pilih oke di sini. Ini masih banyak teman-teman terdata di apa lagi? Belum mengakses TK ini, ada satu belum mengakses dari TK Kartika Wirabuana 45 Benteng. Ada satu orang yang belum akses PMM. Nah, yang lainnya ini belum akses SKP. Nah, adakah yang hadir di sini? Ada dari TK Aisyah Cabang Bungi, TK Aisyah Pinrang Utara. Ini ya data-datanya, sekolahnya, siapa-siapa yang belum. Ini data kemarin ya, barangkali hari ini sudah berubah. Ini ada masih banyak lagi, masih banyak yang belum. Barangkali ini semua adalah TK bukan PNS barangkali ya, mungkin. Tapi kalau yang PNS memang harus diwajibkan untuk membuat SKP di bulan Januari ini. Tapi yang bukan PNS ya dianjurkan. Ini tidak terlalu banyak ya. Kurang lebih ada berapa puluh orang lagi ini. Saya kira ini bisa selesai 1-2 hari ini kalau ikut hari ini dan sudah mendapatkan penjelasan yang cukup. Nah, kalau ini sudah mengajukan SKP, selanjutnya adalah membuat draft yang tadi itu kita sudah simulasi perlihatkan. Kalau sudah membuat draft, kemudian diajukan, itu akan terdata di sini, dan ajuan draft yang sudah disepakati juga akan terdata di sini. Ya, barangkali itu dulu, moderator. Saya kembalikan dulu supaya bisa terlihat apa yang perlu kita diskusikan lagi. Iya. Terima kasih Bapak atas materinya. Tadi sudah ada hampir 1 jam ya penjelasan materinya. Di kolom chat ada beberapa pertanyaan, Pak. Mohon izin siap. untuk membacakan pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Sri Wahyuni, katanya apakah sebelum masuk di PMM harus ke rapor pendidikan dulu? Terus yang Diulang? kedua, ya Oh, ini ya. pertanyaannya Pak,
apakah sebelum masuk di PMM harus ke rapor pendidikan dulu? Mungkin langsung dijawab, Pak. Ya, itu Iya. dianjurkan ya, masuk di PMM kerja PK, bukan kerja kinerja ya. Saya luruskan Iya. dulu. Masuk di pengelolaan kinerja di PMM. Nanti di situ ketika masuk pengelolaan kinerja di PMM ada tab untuk membuka rapor pendidikan. Ya, silakan bisa diklik itu kalau untuk membuka rapor pendidikannya. Itu ya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana yang sudah pensiun Pak? Apakah kinerjanya tetap dikerja karena namanya masih muncul katanya Pak? Oke. Yang kinerjanya 2023 ya tetap harus menyelesaikan SKP-nya 2023. Tapi kalau sudah pensiun di 2024 ini, bahkan misalnya jika pensiunnya bulan 3 nanti, bulan Januari ini tetap membuat SKP karena itu akan dikerjakan dalam 3 bulan ini. Ya, kurang lebih begitu. Jadi itu harus untuk ASN yang belum pensiun, yang sekarang Januari ini belum pensiun, ya membuat SKP. Kalau sudah pensiun ya tidak harus membuat lagi. Pensiun di bulan Desember 2023 ya tidak perlu membuat SKP di PMM. Ya, itu barangkali. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Terus ada lagi Pak di kolom chat dari Ibu Mulisa, bagaimana katanya Pak dengan guru non-PNS yang ada di TK negeri? Apakah tetap harus mengerjakan kinerjanya Guru non PNS di sekolah negeri Pak? Hah? Di sekolah negeri. Di Guru sekolah negeri. non-PNS, iya. Oke. Guru non PNS itu tidak wajib ya, Iya. karena dia non PNS. Kalau PNS itu wajib. Kenapa? Karena itu berkontribusi atau berkaitan dengan gaji dan tunjangannya. Sehingga harus membuat SKP. Kalau non PNS itu dia tidak dianjurkan untuk membuat PK di PMM. Tidak wajib tetapi dianjurkan. Silakan konsultasikan dengan kepala sekolahnya masing-masing. Kepala sekolah yang akan menentukan apakah yang bersangkutan akan diminta untuk membuat SKP di PMM atau tidak. Ya, tapi sistem tidak mengharuskan. Itu kebijakan lokal lah di masing-masing sekolah bisa. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa mendengarkan jawaban tersebut. Tapi Pak, ada lagi satu kendala dari teman-teman sekolah swasta, karena TK itu Pak kebanyakan swasta. Ya, betul. Ada beberapa kepala sekolah yang pensiun dan yang bertindak sebagai PLT kepala sekolah itu adalah rekan guru. Bagaimana Pak solusinya sedangkan mereka belum memiliki akses untuk menyetujui ajuan Ya. rekan Untuk kepala guru? sekolah yang PLT itu tidak perlu menyetujui karena dia bukan atasan. Dia Ya, hanya ditugaskan untuk manajemen kepala sekolah tersebut. Jadi SKP guru-guru di sekolah tersebut yang kepala sekolahnya belum definitif, maka SKP-nya itu akan otomatis di-approve oleh sistem. Jadi tidak perlu disetujui oleh kepala sekolah karena memang belum ada kepala sekolahnya secara definitif. Ya. Yang jelas setiap guru ASN di sekolah negeri Pemda itu harus membuat PK di PMM. Itu, ya. ya. Terima kasih Pak. Luar biasa sekali dari penjelasan Bapak, begitupun dengan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kami sangat mengapresiasi Bapak sudah meluangkan waktu, walaupun Bapak sebenarnya di luar kabupaten ya, tapi Bapak tetap menghadiri kegiatan ini. Mungkin Pak ada close statement untuk rekan-rekan guru TK supaya mereka bersemangat untuk bekerja. Bu Hafsa, izin ada yang raise hand Bu Hafsa. Oh iya, silahkan. Boleh saya Silahkan. dulu, Bunda. Oh iya, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Maaf Pak, warahmatullahi tidak wabarakatuh. mengaktifkan kamera karena sesuatu hal. Ya. Dari saya Pak, ada beberapa pertanyaan terkait pengelolaan kinerja di PMM ini. Yang pertama itu ada beberapa RHK yang kalau menurut saya mungkin saya mengartikannya masih kabur-kabur Pak. Seperti misalnya di situ ada pilihan RHK terkait lokakarya. Kebetulan saya Pak dari TK Negeri Pembina Pinrang yang sekolah penggerak angkatan 2, kan kalau kami sekolah penggerak Pak selalu melakukan lokakarya di beberapa bulan
Apakah itu Bisa masuk? masuk. Ya, masuk Pak. Artinya begini Pak, karena kan tidak ada sertifikat Pak yang Nanti dibuatkan diterbitkan. sertifikatnya. Oh, sip. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman, misalnya dia dari TK swasta tapi dia guru PNS. Kan setahu saya tadi di kepala sekolah itu mempunyai 2 peran, satu sebagai atasan, yang kedua sebagai pegawai juga yang harus mengajukan RH-nya. Ya. Terus tidak jadi masalah Pak ketika dia sekolah swasta tapi dia kepala sekolah PNS, terus tidak ada guru PNS-nya Pak di bawahnya. Artinya untuk non PNS kan tidak dianjurkan Pak. Apakah tidak perlu gurunya untuk mengajukan RHK Pak? Sebaiknya ada 1-2 gurunya yang membuat RHK di PMM meskipun dia bukan PNS. Makanya tadi dianjurkan. Mengapa Iya, Pak. dianjurkan? Supaya ada kepala sekolah juga bisa membuat RHK sebagai kepala sekolah. Oh iya. Kalau dia definitif kepala sekolah, dia ASN, definitif kepala sekolah di TK dan guru-gurunya tidak ada ASN, maka cukup 1-2 gurunya membuat RHK dan itu menjadi dasar untuk kepala sekolah membuat juga RHK dari guru-gurunya tersebut. Siap Pak, terima kasih. Tapi masih ada satu, mohon maaf Ya, Pak, diborong silakan. pertanyaan. Iya, pertanyaan ketiga saya begini Pak. Di sekolah kami sudah melakukan diskusi bersama kepala sekolah dan rekan-rekan terkait komunitas belajar kami di TK Negeri Pembina yang alhamdulillah sudah kami daftarkan di PMM beberapa bulan yang lalu. Ya. Apakah misalnya saya melakukan praktik baik dengan sesama teman komunitas belajar yang ada di sekolah saya, bolehkah saya mengikutkan beberapa teman dari sekolah lain yang ingin mendapatkan sertifikat, tapi notabene ini Pak adalah praktik baik secara luring Pak, yang webinarnya bukan secara daring. Ya. Dan pertama tadi saya tambahkan yang pertama tadi itu ya, kalau bisa sih semua, kalau tidak ada kendala, semua guru yang non ASN jika memungkinkan tetap membuat RHK meskipun tidak wajib. Ya, jadi itu tadi yang pertama ya, tambahan jawabannya. Terus yang ini, yang berikutnya ini, yang terakhir adalah teman-teman silahkan membuat kegiatan belajar di kombelnya masing-masing. Pesertanya siapapun bisa jadi peserta. Yang jelas itu tercatat sebagai peserta dan berikan sertifikat kepada siapapun peserta di seminar atau berbagi praktik baik tersebut. Ya silakan saja boleh dan berikan sertifikatnya dan itu semua diakui untuk sebagai bukti dukung mengikuti peserta pada berbagi praktik baik tersebut. Siap. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Sama-sama. Sangat memuaskan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Ya, terima kasih Bu Misroha atas pertanyaannya. Mungkin masih ada yang ingin raise hand. Silahkan Ibu-Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan sore ini, silahkan kalau masih ada pertanyaan atau hal-hal atau unek-uneknya masih mengganjal, silahkan disampaikan. Mumpung masih ada pemateri di antara kita. Silakan Ibu Mulisa. Ya, terima kasih Bunda. Jadi saya matikan juga videonya karena mungkin jalannya karena lagi disidrap ini Bunda. Begini silahkan. Bunda, mungkin ada rekan dan tidak sempat barangkali masuk di sini. Kebetulan dia PLT kemarin Pak. Terus dia dimutasikan kembali ke sekolah lain dan dia sekarang sudah berstatus guru. Terus bagaimana model RH-nya nanti ini Pak untuk periode Januari sampai Juninya 2024, sedangkan untuk pada saat dia tahun kemarin 2023 di situ sebagai PLT, apakah dia sedangkan kan ada sebagai admin di situ Pak, dia sebagai kepala sekolah di PM-nya dan sekarang sudah menjadi guru biasa saja Pak karena dia sudah dimutasi. Bagaimana dengan ini Pak? Iya. Untuk kewajiban 2023 dia membuat RHK sesuai dengan statusnya tahun 2023. Untuk sekarang karena dia sudah sebagai guru, maka kemudian dia menggunakan akun guru untuk membuat RHK-nya, SKP-nya di tahun 2024 ini. Jadi sesuai keadaannya sekarang dia membuat RHK. Tetapi sepertinya ini Pak dia belum berubah ini akunnya Pak masih. Nah itu harus diubah dulu. Harus diupdate dapodiknya, disesuaikan dapodiknya sesuai dengan keadaan sekarang, penempatannya sekarang. Kalau sekarang dia adalah guru,
maka dia akan membuat SKP sebagai guru. Ada proses, mungkin butuh proses barangkali, tetapi itu harus dikerjakan sekarang. Oh ya ya, siap-siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Mulisa. Mungkin masih ada dari rekan-rekan lain yang ingin bertanya sama Bapak narasumber. Silahkan. Itu ada Ibu Suhartini ya? Silakan Ibu Suhartini. Iya Pak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak. Ini tadi sebenarnya saya angkat tangan sebelum Ibu Kabit membacakan pertanyaan terakhir ya, mengenai rekan-rekan di TK swasta itu yang semua masih berstatus guru karena memang kepala sekolahnya masih PLT, jadi otomatis berstatus semua masih guru. Jadi jawabannya Bapak tadi kan akan disetujui oleh sistem seperti itu ya Pak. Ya. Jadi itu yang sudah terjawab, alhamdulillah. Tapi mungkin saya akan mengembangkan pertanyaan saya di sini. Ada lagi nih, kebetulan rekan-rekan saya itu di PAUD, ini semua ingin berkontribusi untuk mengerjakan kinerja PMM-nya. Walaupun mereka non PNS, tapi semangatnya luar biasa. Boleh. Ini ada teman. Putus ya? Iya Pak, kayaknya ini Ya, terputus. ya, terima kasih semangat untuk ini, untuk Ibu Suhartini. yang non PNS pun mau, silahkan, itu diperbolehkan, malah dianjurkan supaya juga bisa sama-sama, karena bukan cuma bisa membuat RHK. Ya, lanjut Bu. Mute. Iya. Mic-nya. Suaranya termute Bu. Oke. Oh iya, saya ulang pertanyaannya Pak. Ya, silakan. Jadi rekan saya itu di satu lembaga itu ada 8 orang guru, namun yang terlihat atau yang muncul di PMM kepala sekolah itu hanya 4 orang, sedangkan mereka sudah semua terdata di Dapodik Pak. Jadi mereka bertanya kami ini bagaimana? Jadi itu mungkin ada pencerahan dari Bapak. Terima kasih. Di Dapodik terlihat ya memang kadang ada perbedaan antara di Dapodiknya sudah terdata semua guru, tetapi yang muncul di PKPMM itu belum muncul semuanya, seperti itu ya? Ya Pak. Oke. Termasuk tadi ada yang sudah pensiun tapi masih muncul juga. Betul Pak, betul. Ya, seperti itu ya. Memang itu tinggal dilaporkan saja siapa kondisinya sekarang, kemudian nanti sistem orang di Jakarta nanti akan membuat merevisi atau menghapus data-data yang sesuai laporan tersebut. Yang penting konsisten ya, Bapak Ibu, jangan misalnya mengubah-ubah akunnya. Misalnya, kalau tadi TK pindah ke SMP, SD pindah ke TK lagi, ya jadi harus berbasis pada datanya sekarang itu apa. Dan itu yang digunakan terkait dengan double akun tersebut, ya harus memilih akun yang benarnya yang mana dan gunakan hanya itu yang sudah benar. Yang sudah ditinggalkan itu jangan digunakan lagi supaya tidak mengganggu sistem. Ya, itu ya. Laporkan bagi yang belum ada datanya di Dapodik atau di sistem supaya nanti juga bisa diperbaiki. Yang penting Dapodiknya sudah diupdate sesuai keadaan sekarang. Iya. Ya, sudah disinkronisasi Pak. Jadi sudah nanti laporannya apakah kami langsung ke operator satuan pendidikan di Dinas Pendidikan Pak? Seperti itu. Melaporkan di sana. Kan yang mengupdate Dapodik sekolah ya, Bu? Iya, operator yang update. Sekolah ya. Nanti divalidasi oleh Dinas Pendidikan ya, Bu? Iya, seperti itu ya. Pak. Iya. Iya. Makasih Makasih harus Pak. sinkron datanya antara data sekolah dan data kabupaten, Bu ya. Ya. Oh iya, Pak. Makasih. Iya, sama-sama Ibu. Makasih banyak ya. Terima kasih untuk Ibu Suhartini. Selanjutnya ada Ibu Andi Yuniawati. Silahkan Ibu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana yang sudah pensiun, sedangkan namanya masih ada, apakah PMM-nya tetap dikerjakan atau bagaimana? Yang sudah pensiun sudah Bu, sudah selesai. Meskipun ada namanya, ya nanti minta dihapus saja. Oh, iya, makasih banyak Pak atas pencerahannya. Assalamualaikum. Masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Masih ada waktu sedikit. Ibu Tini, kayaknya
Tapi kayaknya tidak ada lagi nih yang raise hand. Di Ya, kolom chat silakan. juga pertanyaannya sudah selesai. Mungkin ada close statement Pak untuk menyemangati teman-teman guru TK untuk mengerjakan PMM-nya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, Ibu Bapak semuanya, Ibu-ibu kebanyakan gurunya ya. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini sebuah aplikasi baru dari Kemendikbud PKD PMM dan harapannya Bapak Ibu semuanya sudah bisa menggunakan aplikasi ini, PKD PMM ini, bukan cuma dalam merencanakan kinerja, tetapi juga mentransformasi kinerja kita untuk betul-betul fokus bahwa untuk guru itu adalah perbaikan pada praktik pembelajarannya, bagi kepala sekolah adalah perbaikan peningkatan kinerja kepemimpinan pembelajarannya, dan perbanyak dialog kinerja antara kepala sekolah dan guru supaya diketahui sisi-sisi mana yang perlu dikembangkan bersama di satuan pendidikan, di komunitas belajarnya masing-masing. Pelajari hasil rapor pendidikan sekolah kita, itulah dasar kita untuk merencanakan kinerja guru-guru di sekolah kita dan terus berkolaborasi, terus belajar untuk menggunakan aplikasi ini sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan praktek kinerja kita, praktek pembelajaran kita, dan praktek kepemimpinan sekolah kita dalam rangka transformasi sekolah kita menjadi sekolah yang betul-betul sesuai dengan harapan kita semuanya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurang lebih begitu. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas close statement-nya. Tadi menarik sekali. Terus belajar dan terus berkolaborasi. Jadi betul sekali guru TK tidak boleh kalah dengan jenjang lain. Mungkin Pak dari Bapak Kabid ada close statement. Silakan Bapak. Masih termute Pak. Terima kasih. Ya. Gimana suaranya? Terima kasih. Sudah, Pak, bagus suaranya. Harapan kami bahwa tetap semangat untuk teman-teman guru TK PAUD, khususnya Kabupaten Pindrang. Mari kita selesaikan kinerja kita di PMM ini, terus belajar, jangan tinggal diam, berkolaborasi dengan teman-teman. Kalau ada kesulitan, berdiskusi, itulah gunanya komunitas. Jadi jangan pernah merasa bahwa ini sesuatu yang memberatkan, dan ini sebenarnya sangat memudahkan bagi kita semua. Jadi jangan pernah tinggal diam, semangat, karena membedakan kita dengan yang lainnya itu hanya dari semangatnya saja. Jadi kalau kita semangat, fight terus, saya kira pekerjaan apapun itu, kesulitan apapun itu, kita bisa lewati baik. Segitu, semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Pak Kabid. Tadi ya disampaikan Pak Kabid bahwa guru TK harus semangat. Betul sekali yang disampaikan. Semangat, semangat, dan semangat. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Beberapa pertanyaan juga sudah dijawab oleh narasumber. Tadi kita juga sudah mendengarkan close statement dari Bapak Sukimin Suhlian dan juga Bapak Kabid. Dan buat teman-teman masih ada kesempatan 2 hari untuk memaksimalkan, untuk mengerjakan kinerjanya di PMM. Terus semangat dan semangat. Begitulah tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak narasumber dan juga Bapak Kabid PTK. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah meluangkan waktunya lebih 1 jam bersama kami. Semoga ilmu yang kita dapat. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Kabid, dan juga kepada Ketua Komunitas atas waktunya hari ini. Demikianlah kegiatan kita hari ini. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabid, terima kasih Pak narasumber, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir sorenya. Dengan bangga kami mempersembahkan sertifikat penghargaan untuk Kabid Pembinaan Ketenagaan Bapak Hasrijal SPD MPD, juga buat Bapak Sukimin Suhlian Eskom MPD selaku narasumber pada webinar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM yang dilaksanakan oleh Kombel Penggerak PAUD Pindrang pada tanggal 29 Januari 2024. Dari kami Kombel Penggerak PAUD Pindrang mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin keluar. Silahkan Pak, terima kasih. Saya juga izin ya. Oke Pak, terima Siap. kasih Terima kasih banyak banyak. atas Oke. waktunya. Merepotkan atas waktunya. Teman-teman yang untuk Iya, sertifikat makasih webinar banyak. hari ini, Alhamdulillah. webinar Iya, hari ini kami siap. ada linknya bisa di link di chat room atau bisa juga di men-scan men-scan barcode yang di Barcode-nya layar. ya. Ya, Oke. untuk barcode-nya. Terima kasih banyak Pak Uki atas waktunya Ya, hari ini. sama-sama. Ya, sama-sama. Terima Oke, kasih saya Bu izin Hajar, tutup. terima Terima kasih kasih juga. semuanya. Terima kasih Bu Terima Hafsa, kasih. moderator, teman-teman Bisa yang lain. Terima diulang kasih. barcode-nya Bunda, Boleh belum sempat banget. di-scan barcode. Ada di chat room barcode-nya, Kak. Terima Oh, kasih. siap-siap. Ya, ada di chat room. Atau nanti saya kirim ya di grup penggerak PAUD. Ya. Terima kasih banyak Pak Uki. Selamat istirahat, Ki. Terima kasih. Oke, gini ya, saya tutup. Barcode-nya. Iya, keren. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak juga Bunda. Iya, Bunda. Terima kasih banyak. Saya tutup nih, Dik, Zoom-nya. Oke, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi untuk ruang diskusinya. Hebat. wabarakatuh. Mantap. Iya, makasih banyak Bunda. Assalamualaikum.